Saya punya prinsip dari awal. Saya begitu terangkat dari CPNS sampai ke PNS sampai pensiun, saya setia sampai akhir. Insya Allah. Itu pegangan saya dan punya prinsip di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, kembali lagi di Obrasel Bos, obrolan santai lapas boleh musmain. Nah, seperti biasa pada hari ini saya kedatangan narasumber saya. Beliau ini adalah orang panutan buat saya, dan juga saya sangat merespek beliau karena beliau ini adalah salah satu senior saya yang sudah pensiun, Pak ya. Sudah pensiun pada tahun 2016. Nah, nama beliau ini adalah Bapak Haji Abdul Rahman Saleh. Oke, selamat datang Pak di Bualemo, khususnya di Lapas Bualemo, Bapak. Oke, terima kasih. Iya. Oke, hari ini mungkin bincang-bincang sedikit Bapak tentang pengalaman-pengalaman Bapak, dan ini juga mungkin jadi masukan buat saya untuk saya dalam melaksanakan tugas. Nah, kira-kira pengalaman Bapak atau suka duka di dalam melaksanakan tugas Bapak pada saat itu, Bapak, kira-kira seperti apa, Bapak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk datang ke Lapas kelas 2B Bualemo berdasarkan undangan dari Bapak Kepala Lembaga Permasyarakatan Pak Butar Butara. Jadi saya hadir di sini karena menghargai undangan beliau dalam acara mungkin penutupan pelatihan CPNS, Pak ya? CPNS yang terangkat di 2021 ya. ya. Jadi saya kebetulan diundang lagi ke ruangan bapak-bapak yang mengundang saya di Bualemo ini. Saya ingin menceritakan riwayat hidup saya selama bertugas di yang pertama dari Lembaga Pemasyarakatan Manado pada tahun 1979, kemudian saya lintas ke Lapas Amurang. Selama di Amurang kira-kira sekitar 4 tahun lebih, baru saya pindah ke Gorontalo. Saya dari tahun 1984 sampai tahun 1992 saya di Gorontalo. Dan kebetulan waktu itu saya dari staf penjagaan, kemudian ditarik ke registrasi, kemudian lagi diplot ke bagian kepegawaian, urusan kepegawaian di Gorontalo. Saya pertama diusulkan untuk menggantikan Pak Hasibul Mulyo, Kepala Tata Usaha di Lembaga Permasyarakatan Gorontalo. Tapi ya begitulah nasib, karena dalam prinsip saya untuk bertugas ini saya merasa tidak terbebani, dan pada prinsipnya saya melakukan tugas ini dengan penuh ikhlas, karena saya berangkat dari waktu pengangkatan itu mungkin saya orang yang tidak pernah diseleksi kehakiman waktu itu. Saya orang yang dibutuhkan, kebetulan basic yang saya miliki waktu itu, saya dari SMEA jurusan Tata Niaga pada tahun 1976. Jadi waktu pengangkatan CPNS, Pak, saya tidak pernah menggambarkan bagaimana saya setia sampai akhir. Sampai itu saya tidak merasa terbebani dalam pelaksanaan tugas. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain yang Oke, baik Bapak. Jadi yang saya ambil dari Bapak tadi ini bahwa mungkin
mungkin untuk dalam melaksanakan tugas itu pokok poin paling terpenting adalah jangan merasa terbebani. Ya. Jadi Bapak ini berkiprah awal dari Manado Pak ya. Ya. Manado terus Amuran. khususnya di Amuran Pak ya. Ya. Terus pindah ke Gorontalo. Gorontalo. Pindah ke Gorontalo. Jadi itu suka dukanya Pak ya. Ya. Jadi jarak jauh, keluarga waktu itu Pak di bawah juga Pak. Saya kebetulan belum berkeluarga. Oh waktu itu belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Nanti setelah saya masih di Amurang untuk rencana pindah ke Gorontalo, tapi saya datang kawin dulu tahun 1983 dengan hanya dijodohkan oleh keluarga, bukan karena saya cari perempuan, pacaran untuk apa, karena saya merasa jangan sampai terbebani tadi. Baru saya pindah ke Gorontalo, saya mungkin ada pengalaman lagi tersendiri. Jangan kita merasa berkecil hati dalam pelaksanaan tugas ini. Bagaimana kita senior, kemudian ada yang junior yang sudah punya jabatan, jangan kita merasa iri atau merasa tidak enak. Waktu itu saya dengan Pak Yusri Katili itu sebagai kepala keamanan, saya senior 1 bulan. Saya terangkat 1 Maret 1978. Beliau 1 April. Tapi beliau punya jabatan Kasubsi Keamanan. Saya jadi anggota jaga. Saya oke. Saya senang. Karena saya punya prinsip. Saya bertugas ini bukan hanya sehari. Prinsip saya berusaha untuk bertugas sehari sampai seumur hidup. Itu saya punya prinsip sampai kapanpun. Akhirnya saya tidak punya beban, tidak punya cacat dalam pelaksanaan tugas. Alhamdulillah, tugas apa saja yang digunakan ke saya anggap itu amanah. Saya anggap itu amanah. Iya, baik Bapak. Oke Bapak, mungkin itu suka duka. Intinya mungkin kita dalam melaksanakan tugas itu kita harus ikhlas, tidak boleh terbebani, agar kita mungkin dalam melaksanakan tugas itu bisa lebih fokus Pak ya. Iya. Oke, mungkin Bapak ada lagi satu yang ingin saya tanyakan. Ini mungkin sebagai penguatan juga buat saya yang masih aktif dalam berdinas, insya Allah. Mungkin Bapak ini adalah figur yang saya anggap mencapai titik keberhasilan Pak, sampai di Punabakti, dan bahkan Bapak kalau nggak salah saat ini adalah ketua Pak ya. Ketua untuk Punabakti di Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Ya. Nah kira-kira Pak, kiat-kiat apa khususnya untuk kami dalam melaksanakan tugas itu? Kira-kira ada kiat-kiat bagaimana menjaga sampai ke titik yang saya anggap Bapak orang yang berhasil sampai titik pensiun Pak, katakanlah seperti itu. Buat kami kira-kira yang masih aktif Bapak. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya terus terang saja, selama bertugas penuh dengan dedikasi dan disiplin yang memang saya harus pertahankan. Sampai sekarang pun saya kalau perlu tetap harus disiplin dalam diri sendiri. Apalagi Anda sekarang ini masih lewat pelatihan, lewat apa semua. Jadi kita camkan selalu ilmu yang kita dapatkan dalam pelatihan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Kemudian sebagai bahan motivasi, ilmu apa saja yang kita peroleh dalam pelaksanaan tugas ini, yang penting itu karya yang terbaik. Kita berusaha semaksimal mungkin bisa menjalankan. Kemudian dalam menjalankan tugas ini, sampai kapanpun dengan prinsip setia sampai akhir. Sampai saya mungkin terangkat dari tahun 70-an ya, 78, 79 sampai pensiun 1 November 2016 dengan perhitungan masa kerja 38 tahun 10 bulan. Saya senang menjalaninya karena apa? Saya diberi amanah apapun saja yang oleh pimpinan atau oleh atasan saya tidak pernah menolak, saya tidak pernah ada, karena saya punya
khusus secara pribadi membuat pernyataan dari awal siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di mana saja. Saya siap, sampai saya banyak mungkin 6 kali mutasi untuk saya senang menjalaninya. Contohnya, saya pernah dimutasi ke Sangir kalau di Ulu Siau yang Jadi sebelumnya pernah Pak di Sangir Pak? saya pernah tahun 92 berdasarkan usulan dari LP Gorontalo untuk maksudnya Pak Rasid harus ke tata usaha di LP Gorontalo, tapi keluarnya yang mungkin eselon 4, saya diplot eselon 5. Saya sudah merasa senang menerima tugas itu, sampai saya berangkat dari kampung halaman sendiri Gorontalo ke daerah perantauan di Sangir Talaut, yaitu di Ulu Siau, yang pada waktu itu memang gencar-gencarnya gunung berapi Karangetang. Tapi ya begitulah nasib, karena saya tidak pernah menolak amanah yang ditundakkan kepada saya. Mungkin karena prinsip saya, kalau bukan karena atas izin Allah, mungkin saya tidak. Tapi alhamdulillah selama saya bertugas di sana 6 tahun 10 bulan, alhamdulillah saya tidak pernah mengalami hal yang unik atau apa dengan Gunung Karangetang, sampai saya dikembalikan lagi ke Gorontalo dengan usulan harus masuk Tondano dan dikasih Kamtib yang menggantikan almarhum Pak Makausi. Tapi tidak berhasil usulan itu, tetap saya kembali ke daerah sendiri Gorontalo dengan jabatan yang sama, menggantikan Bapak Frans Sangiang. Tapi alhamdulillah saya terima dengan segala senang hati. Padahal kalau berpikir, mungkin orang yang dimutasikan begitu berpikir, kalau saya tidak. Karena apa saja yang terjadi pas saya punya diri ini untuk mutasi atau tugas apa saja, itu saya anggap amanah. Sampai saya tahun 2002-2003 bertugas di LP atau di Lapas Gorontalo dalam jabatan Kasubsi Kegiatan Kerja, tahunnya oleh Pak Kepala Kantor Wilayah yang pertama kali di sini, Pak Juanda. Saya ditariklah ke kantor, dimutasi ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Waktu itu masih istilahnya kantor wilayah hukum dan perundang-undangan. Jadi sudah berapa kali ini perubahan nama dari kehakiman, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Perundang-undangan, Kehakiman dan Perundangan, sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya insya Allah mudah-mudahan tetap saya setia menjalankan tugas sampai saya banyak mungkin kepercayaan yang diberikan, digunakan kepada saya jalani dengan baik sampai akhirnya saya 2016 tanggal 1 November berangkat ke Jakarta untuk minta berhenti, tapi saya dipensiunkan dengan pangkat pengabdian. Pangkat pengabdian itu kebetulan saya sudah hampir 3 tahun di pangkat 4A, ini pengabdiannya sampai ke 4B. Alhamdulillah, dengan mungkin saya ingin memotivasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang mungkin sempat mendengarkan saya di wawancara di sini. Saya hanya berusaha untuk sampai mencapai S1. Padahal kalau dipikir untuk kuliah itu, kalau kita punya kemauan di situ pasti ada jalan. Sampai saya mungkin perkiraan dulu dalam sistem analisis kepegawaian, dan terangkat 2A itu hanya topnya sampai 3B atau 3A, 3A atau 3B. Tapi kenapa saya terangkat dari SLA sampai saya mendapat penghargaan ke pangkat 4A sampai ke 4B pengabdian. Oke. Jadi saya merasa berterima kasih ke Kementerian Hukum dan HAM ini yang begitu memperhatikan salah seorang yang mungkin terlupakan soal kepegawaian, tapi alhamdulillah saya jalani dengan penuh dedikasi. Alhamdulillah
alhamdulillah saya sampai mencapai usia waktu itu sekitar 60 tahun saya pensiun. Sampai sekarang saya nikmati pensiun itu sudah selama 4 tahun lebih, jalan 5 tahun. Terhitung dari 1 November 2016. Baik Bapak. Oke, baik Bapak. Kira-kira closing mungkin untuk terakhir Pak, statement terakhir Pak, mungkin ada sedikit yang ditambahkan untuk buat kami insan-insan pengayoman Pak yang masih aktif, masih ada yang ditambahkan Pak, atau mungkin sudah cukup? Begini, karena anak-anak ini atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang menurut saya masih perjalanan jauh, saya sekedar hanya membuat inovasi atau motivasi kepada bapak dan ibu sekalian. Namanya tugas apa saja yang dibebankan kepada Anda, tolonglah terimalah dengan segala senang hati. Jangan menolak, jangan ada berkecil hati, dan diusahakan tetap semangat. Sampai pensiun pun masih tetap semangat. Alhamdulillah saya diundang ke Bualemi oleh Kalapas Pak Butar-Butar. Saya penuhi undangan itu karena saya berpikir ini mungkin amanah yang masih dititipkan ke saya. Jadi saya penuhi. Sampai saya datang ke Bualemi itu bukan karena saya ingin, yang terutama silaturahim lah. Saya tidak pernah lupakan itu dengan siapa saja. Insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat semua, tetap semangat. Insya Allah. Baik Bapak, terima kasih Bapak bisa hadir di tempat kami Ya. dan terima kasih telah memberikan wejangan-wejangan buat kami yang masih aktif. Insya Allah kami bisa mengikuti jejak-jejak Bapak. Insya Allah, saya doakan semuanya para karyawan-karyawati ataupun para petugas dari di bawah jajaran Kementerian Hukum dan HAM sehat-sehat selalu. Kalau perlu sampai saya doakan semua pegawainya, semua tidak ada alasan untuk tidak masuk tugas atau tidak. Karena saya punya prinsip dari awal. Saya begitu terangkat dari CPNS sampai ke PNS sampai pensiun, saya setia sampai akhir. Insya Allah. Itu pegangan saya dan punya prinsip di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Iya, baik Bapak, mudah-mudahan senior saya, orang tua saya yang sudah mengabdi khususnya di Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, insya Allah selalu diberikan kesehatan, Insya Allah. keselamatan. Amin. Insya Allah, selamat. Jadi saya ambil kesimpulan dari bincang-bincang kami pada hari ini buat sobat semuanya, dan ini khususnya buat rekan-rekan pemasyarakatan, yang disampaikan beliau adalah bagaimana kita dalam menjalankan tugas itu harus bisa ikhlas dan terus harus loyal ya Pak ya. Ya. Loyalitas terhadap atasan gitu. Jadi jangan, kalau kita sudah ikhlas mungkin rasa dongkol itu Pak tidak ada Pak ya. Karena sudah dijauhkan Pak ya, sudah ikhlas Pak ya. Oke, terima kasih buat Bapak yang sudah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan ini bincang-bincang santai kami ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya dan buat khususnya buat teman-teman saya di masyarakat. Insya Allah. Oke, baik. Sampai di sini dulu obrolan santai bersama narasumber saya pada hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu di Obras Elbos. See you next time. Oke. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.